Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan sharing pajak MNCo. Kali ini masih bersama saya, Muhnur Kholis, dari kantor konsultan pajak MNCo. Ya, hari ini saya akan mengupas atau memberikan tips, trik, ya, terkait program PPS yang orang itu masih bingung mau ikut atau tidak. Nah, ini masih pada galau ya. Nah, hari ini saya akan memberikan satu tips dan simulasi ya, bagaimana orang itu menentukan pilihannya. Oke ya. Sekarang kita lihat ya, kita tahu bahwa mulai tanggal 1 Januari 2022 pemerintah sudah memulai untuk menerima program pengungkapan sukarela. Ya, yang akan ada insentif-insentif di dalamnya. Selain insentif tentunya ada konsekuensi untuk membayar sesuatu, ya. Ada give, ada take, ya, ada take and give gitu ya. Oke ya. Jadi ada dua skema ya teman-teman semuanya, Bapak Ibu sekalian. Kita mau lihat skema yang pertama ya. Ini skema yang pertama. Nah, ini garisnya ada di sini nih, 2015. 2015 ini 14 ya, 14 dan seterusnya ke belakang. Di sini ada program yang namanya Tax Amnesty Jilid 1 ya. Tax Amnesty pertama. Nah, untuk orang-orang yang dulu ikut Tax Amnesty yang pertama, maka dia berhak mengajukan program PPS atau ikut program PPS 16, 2017, 2018, 2019, 2020. Nah, jadi tax amnesty yang pertama itu apa? Insentifnya semua kewajiban-kewajiban pajak yang timbul 2015 ke bawah itu diputihkan, ya, diputihkan dengan tebusan, ya. Ini pajak diputihkan, ya, diputihkan atau diampuni, ya. Atau diampuni. Nah, dengan apa? Dengan tebusan di sini, membayar tebusan. Ya, dulu ada 2%, ada 3%, ada 5%. Oke, ini sudah selesai ya. Lalu kemudian ternyata masih ada nih peserta Tax Amnesty Jilid 1 masih ada yang terlewat ya. Nah, ini ceritanya, ini ada aset yang terlewat nih. Aset terlewat. Belum sempat diikutkan di program amnesti. Ya, kita baru tahu ternyata kemarin di Desember dapat surat dari kantor pajak. Surat SP2DK dari kantor pajak. Surat permintaan penjelasan data dan keterangan. Yang di dalamnya ternyata kita punya saham di tahun 2010. Dan itu yang terlewat, ya. Misalkan saham kita terlewat ya, ini saham ya. Saham katakan 1 miliar nilainya, belum ikut tax amnesty, ini terlewat nih. Nah, apa resiko dari terlewatnya ini? Resikonya adalah aset akan dianggap penghasilan, ya, akan dianggap penghasilan sebagai penghasilan. Oke. Lalu ya, resiko yang kedua adalah tidak cuma dianggap saja. Resiko yang kedua itu akan kena pajak nih, kena PPh, ya. Dianggap objek pajak penghasilan di situ. Dengan tarif pajak bisa 25%, ini kalau badan ya, atau 30% ini kalau orang pribadi, ya. Ini badan, ini OP. Ini resikonya. Tidak sekedar dikenai tarif, tapi ditambah lagi di sini. Resikonya ditambah lagi dengan denda. Denda 200% dari tarifnya, dari tarif PPh-nya. Kalau tarifnya 30%, ya dendanya 200% kali 30, 60%. Kalau badan 25% kali 200, 50%. Ya, sehingga ada resiko kalau sebuah badan peserta amnesti terlewat ya, yang lama
dia akan kena 25% ditambah 50%, 75%, habis aset kita. Ya. Nah, untuk mengurangi resiko ini, maka keluarlah ini mulai 1 ini 2021 ya, mulai 2022 ini. Nah, ini muncul nih program pengungkapan sukarela. Program pengungkapan sukarela. Kita ungkapkan nih yang terlewat nih. Nah, ini diungkapkan nih yang 1 miliar terlewat. Ya. Kita orang pribadi ya, kita orang pribadi ya, ketika terlewat di situ, maka nanti kita akan membayar ya PPh final. PPh final besarnya itu ada bervariasi ya. Ada 6%, ada 8%, ada 12% ya. 6% itu kalau diinvestasikan ya, 8% kalau dia normal ya, tidak diinvestasikan, cuma dideklarasi saja. Oh, saya punya saham 1M. Ya udah kali 8%. 8% kali 1 miliar, maka kenanya berapa dia bayarnya? 8% kali 1M ya. Sama dengan 80 miliar. 80 miliar, maaf ya, 80 juta. Nah, dengan 80 juta ini, maka kita akan terbebas dari resiko sanksi-sanksi ini. Yang dulunya kalau kita terlewat misalnya, kita harus bayar 900 juta ya. 30% ditambah 60%, 90%. Akan bayar 900, tinggal 100 uang kita itu. Ya, aset kita. Nah, dengan PPS ini ya, maka kita cukup bayar 80 juta, resiko kena 900 juta itu hilang. Ya, resikonya hilang. Nah, ini yang disebut program PPS skema 1. Skema 1 ya. Nah, kalau ini nggak ada pilihan, pilihannya aja ikut di situ. Kalau 2015 kita masih melewatkan aset yang belum diungkap. Mau nggak mau, wajib hukumnya ikut. Karena kita nggak punya pilihan yang lain. Ya. Beda dengan skema yang kedua. Tapi harus diingat ya, skema yang pertama ini hanya untuk alumni teks amnesti. Untuk alumni, ya, para alumni. Nah, ini. Kalau para alumni berarti ada reuninya ya, Reuninya di PPS itu, ikut lagi PPS bagi yang terlewat. Oke ya, ini yang pertama ya. Yang pertama nggak ada pilihan. Kalau terlewat, segera. Terus kira-kira yang harus kita PPS-kan apa, Pak? Kalau kita mau mengungkapkan harta 2015 ke bawah. Terutama aset-aset yang tercatat di pihak lain. Bisa pemerintah, bisa swasta. Ya. Kalau nggak tercatat, kalau nggak terikot, nggak ada jejaknya, ya nggak bakal ketahuan. Sangat kecil kemungkinan ketahuan oleh kantor pajak. Tapi kalau aset itu tercatat di pertanahan misalnya, tercatat di instansi pemerintah, di perbankan, di OJK, itu pasti akan ketahuan, nggak mungkin lolos. Ya, jadi skema 1 hukumnya wajib ikut bagi yang alumni TA masih melewatkan harta. Ya, belum jujur gitu ya. Skema 1. Oke, sekarang kita masuk ke skema yang kedua. Nah, yang bingung itu yang kedua nih, yang galau itu yang kedua nih teman-teman ya. Ini yang kedua ya. Oke. Yang kedua itu fasilitasnya untuk tahun 2016 ke atas sampai 2020. Ya, kalau skema 1 itu fasilitasnya untuk 2015 ke bawah ya. Ya, jadi 2016, 2017, 2018, 19, 2020, 21, sekarang 2022 programnya ya. Oke ya. Jadi kita bicara soal insentifnya dulu. Insentif dari skema 2 yang akan kita pilih nanti ikut atau tidak. Insentifnya adalah kita tidak akan diperiksa. Di tahun-tahun ini kita nggak akan diperiksa. Sebesar apapun kesalahan kita, sebesar apapun penghasilan yang kita sembunyikan, kita akan lolos dari pemeriksaan. Ya, tetapi atas aset itu kita nggak boleh meloloskan diri. Ya, karena atas aset itulah yang nanti harus kita tebus untuk menghilangkan resiko penghasilannya. Ya, oke.
siapa yang bisa ikut skema 2 ini adalah mereka yang ini SPT ya. SPT tahun 2020 ini kan dilaporkannya tanggal 31 Maret 2021 nih ya. Nah, di sini kita masukkan nih aset nih. Asetnya kita ada 10 jenis aset misalnya. Masuk SPT kemarin. Tapi ternyata masih ada yang terlewat. Ya. Ternyata tahun 2017 nih ada saham lagi ya, lagi-lagi saham nih. Saham yang 1 miliar nih. Ini belum masuk. Ya, ini belum masuk ke sini, belum dilaporkan. Maka pilihan kita adalah di pilihannya nih ya, ini pilihan ya. Pilihannya adalah 1 pembetulan SPT saja. Pembetulan. Oke, pembetulan SPT. Pilihan yang kedua, ikut PPS. Ya. Nah, sekarang kita mau pilih yang mana? Tergantung dari cost and benefit yang akan kita terima di situ. Misal nih, gara-gara saham 1M di sini, ya. Kalau kita betulkan misalnya, kita masukkan dalam SPT pembetulan di sini. Kita betulkan SPT. SPT pembetulan. Masuk nih 1M. Ya, 1M. Nah, dengan adanya pembetulan ini bisa jadi akan menjadi pemicu oleh kantor pajak untuk mendalami dari mana 1M ini bersumber. Apakah dari penghasilan yang sudah kena pajak atau belum? Nah, pajak akan mendalami. Tinggal di situ akan muncul resiko pemeriksaan, akan muncul resiko kurang bayar. Sejak kapan resiko itu bisa ditarik oleh kantor pajak? Ya 5 tahun terakhir. Dari 2016, 16, 17, 18, 19, 20. Masih bisa diperiksa. Nah, sekarang kita buat simulasi nih. Nah, kalau diperiksa nih ya, pemeriksaan nih misalnya, pemeriksaan. Kok hilang ya? Oke ya. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, ini kalau diperiksa nih misalnya nih. Kalau pembetulan SPT pilihannya, maka resikonya adalah kita masih bisa diperiksa. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu harus membayangkan, harus mengestimasi ketika diperiksa resiko pajaknya berapa. Jadi sekarang kan bulan Desember tahun 2021. Berarti apa? 5 tahun ke belakang itu kan sudah daluarsa tuh yang tahun 2016. Ya, akan daluarsa bulan Desember. Maka 2016 ini tidak ada resiko lagi. Karena udah daluarsa ya. 1, 2, 3, 4, 5 tahun. Ya, tinggal 1 minggu ke depan itu udah daluarsa. Maka 2016 tidak mungkin akan ada resiko. Sebesar apapun penghasilan yang kita sembunyikan. Seberapa besar pun penghasilan yang kita emplang pajaknya misalnya ya, gitu ya. Maka yang kita hitung adalah 2017, 18, 19, 20. Nah, di 4 tahun itu kita punya potensi pajak berapa yang belum kita bayar. Ya, misalnya nih kita hitung nih. Ketika nanti kita diperiksa, kita hitung, ada penghasilan yang belum kita laporkan, ketemulah pajaknya misalnya sekitar 100 juta nih pajaknya nih. 100 juta. Ya. Kemudian kalau kita ikut PPS, dengan kita ikut PPS, otomatis 2016 sampai 2020 kantor pajak nggak bisa sentuh lagi terkait dengan penghasilan. Ya, garis bawah ya, terkait dengan penghasilan nggak bisa disentuh. Tetapi kalau antara 16 sampai 2020 ada perolehan aset dan itu belum dilaporkan di SPT 20 dan tidak ikut PPS, itu yang masih bisa diperiksa. Ya, ketika ketemu itu akan jadi penghasilan di situ. Kena tarif 30%. Denda 0,99% per bulan atau 0,98% per bulan. Ya, pakai suku bunga yang berubah-ubah ya, setiap bulannya. Nah, sekarang kalau kita ikut PPS nih, berapa kita harus bayar dari 1M yang tidak kita laporkan nih saham ini ya. Nah, kita masukkan di sini ikut PPS. Berarti kan kita bayar 14%. Ya, kali 1 miliar. Karena skema 2 itu, ini kan skema 2 ya.
skema 2 itu kan tarifnya berapa? 12%, ya 14% sama 18%. Nah, untuk yang tidak investasi hanya mengungkap saja, kenanya 14%. 1M kali 14%, 140 juta. Ya. Nah, tinggal kita bandingkan nih. Kalau kita pembetulan saja, ada resiko diperiksa, oh nanti bakal kena 100 juta. Ikut PPS kita bayar 140. Wah, mahalan ikut PPS. Berarti kita pilih pembetulan saja. Ya. Itu cara memilihnya. Maka Bapak Ibu harus pintar-pintar menghitung potensi resiko pajak dari penghasilan yang terlewat mungkin belum kita laporkan, belum kita hitung pajaknya, ya. Nah, ini pilihannya. Kalau sebaliknya misalnya, pembetulan itu resikonya 500 juta misalnya. Ikut PPS, ini misalnya 500 ya, 500. Ikut PPS 140. Ya udah ikut PPS saja. Ya. Terus pertanyaannya nih, Pak, kalau angkanya sama nih gimana, Pak? 140 sama 100 itu kan nggak banyak resikonya. Ada selisih 40. Berarti kalau kita pembetulan, selain biaya pajak yang kita perhitungkan, biaya stres kita, biaya deg-degan kita, itu harus dihitung. Waktu yang kita terbuang untuk memenuhi panggilan-panggilan dari kantor pajak, itu harus kita hitung. Repotnya dipanggil ke sana kemari, ya. Banknya kita dikonfirmasi, customer kita dipanggil misalnya, dimintai keterangan. Nah, itu juga harus dihitung biayanya. Kosnya berapa sih? Ditaksir saja. Ya. Jadi tidak sekedar kita menghitung jumlah rupiahnya saja. Kos-kos yang lain itu harus juga dihitung. Itu cara memilih apakah kita ikut PPS atau tidak, ya. Bandingkan resiko pembetulan SPT dan bandingkan dengan uang tebusan yang kita bayarkan kalau kita ikut PPS, ya. Baik Bapak Ibu sekalian, silahkan Bapak Ibu buat simulasi, kemudian silahkan pilih. Jika ada pertanyaan, silahkan Bapak Ibu bisa tuliskan ya di kolom komentar di video ini. Ya, sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.